warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Tani seluruh Nusantara. Kembali lagi bersama Dikit Tani Live yang merupakan acara live IG Tani Center dengan narasumber-narasumber yang insya Allah bisa bermanfaat bagi Sobat Tani semua. Nah, jika kita flashback ke belakang, narasumber kita udah ada narasumber dari pertanian, yaitu pertanian stroberi. Yang kedua, pertanian lobster, khususnya lobster air tawar. Dan saat ini akan mengundang seorang narasumber di bidang peternakan yang merupakan dari peternakan kambing perah atau kambing susu perah. Dan beliau adalah seorang dokter hewan, alumni S1 UGM. Nah, dan saat ini beliau berprofesi sebagai manajer di Bumi Naraya yang merupakan peternakan kambing perah. Oke, kita coba langsung sambungkan ke masnya. Nah, ini dia Mas Nur Adianto dari Bumi Naraya. Halo, selamat siang, selamat sore Mas. Sore, Mas. Nah, apa kabar? Sehat? Mas Nur Adianto ini di siapa apa ya? Mas Nur atau Mas Adi biasanya? Teman-teman tuh kadang manggil saya Nur atau Adin. Monggo saja lah. Oke. Ya. Nah, tadi kan udah sekilas diceritakan nih bahwa Mas Adin ini merupakan alumni FKH UGM. Nah, saat ini menjabat sebagai manajer di Bumi Naraya. Nah, mungkin lebih jelasnya kenalan dulu nih dari Sobat Tani semuanya. Nah, tapi sebelumnya Mas, untuk menyapa narasumber kita, manggilnya Sobat Tani gitu, khususnya dari Tani Center. Okay. Mungkin bisa say hi dulu, hai Sobat Tani gitu. Selamat sore ya Sobat Tani. Oke, bisa kenalan dulu Mas secara singkat gitu. Oke, nama saya Nur Adianto. Saya dokter hewan. Saat ini saya adalah farm manager Bumi Naraya Farm, sebuah peternakan kambing perah. Kami berlokasi di Dusun Kemir Kebo, di Girikerto, Turi, Sleman. Oke, di Sleman Mas ya? Betul. Terima kasih sekali untuk Tani Center IPB sudah mengundang kami, Bumi Naraya. Dan semoga nanti kita bisa banyak berdiskusi tentang peternakan kambing perah. Oke Mas. Nah, boleh sekarang saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Mas ya terkait Mas dan Bumi Naraya. Nah, Mas Adin kan seorang dokter hewan nih. Nah, kira-kira apa sih awal mulanya kenapa bisa bergabung ke Bumi Naraya ini? Kan biasanya kalau dokter hewan kan ada di rumah sakit hewan atau dibuka klinik sendiri gitu. Mungkin apa sih ceritanya awal-awalnya dulu gitu? Oke, justru kenapa bergabung dengan atau lebih concern di peternakan kambing perah ya, sebenarnya secara keilmuan ya sebenarnya ini tanggung jawab profesi saya sebagai dokter hewan untuk mengaktualisasi ilmu-ilmu yang sudah saya dapatkan di kuliah dengan pengalaman kami untuk bisa kami kerjakan di peternakan kambing domba. Hari ini harus kita akui peternak teman-teman sejawat saya dokter hewan maupun saya kira juga teman-teman mungkin sarjana peternakan juga tidak banyak saya kira yang mau gitu ya berkecimpung di dunia peternakan kambing domba. Kalau bicara sapi baik potong maupun perah atau unggas saya kira banyak teman-teman yang concern ke sana, tapi kambing domba saya kira hari ini tidak banyak. Ini juga sebenarnya jadi tantangan dan peluang teman-teman yang juga mungkin dokter hewan atau sarjana peternakan untuk ayo bareng-bareng kita mengembangkan kambing domba seperti itu. Kemudian ada beberapa alasan personal lain sebenarnya Mas ya. Pertama, saya secara pribadi saya memang besar di lingkungan peternak. Ya, orang tua saya peternak sapi perah dulu, sapi perah. Kemudian saya juga, ya artinya saya besar di lingkungan peternak sapi perah. Kegiatan-kegiatan dairy farm ini sudah melekat di diri saya sejak kecil. Kemudian secara pribadi seperti itu. Kemudian
kenapa juga kambing domba atau secara khusus kambing perah ada alasan religi juga gitu Mas. Untuk kita orang Islam ada beberapa hadis sahih yang kemudian menyebutkan banyak sekali keberkahan beternak kambing domba. Jadi itu juga menjadi menjadi motivasi saya untuk kemudian berkecimpung di dunia kambing domba, khususnya kambing perah. Oke, berarti udah ada tantangan tersendiri lah gitu dari Masnya, dan Ya. ada latar belakang keluarga gitu di bidang peternakan. Nah, tapi Betul. ngomong-ngomong, kalau dari teman-teman sendiri nggak pernah, kan ada tuh yang kenapa sih nggak buka usaha sendiri aja, kenapa nggak gabung di klinik ini aja gitu? Ada pernah omong gitu nggak sih Mas? Atau Masnya menanggapi omongan tersebut seperti apa? Gitu? Kalau bisa ada omongan teman-teman seperti itu. Sebenarnya kalau kaitan dengan teman-teman sejawat, saya kira tidak mereka justru kemarin kalau kami sama sejawat justru saling melengkapi Mas. Kami di dokter hewan ya akhirnya pekerjaan atau kemudian pengalaman kerja dan sebagainya membuat kami menjadi punya spesialisasi sendiri-sendiri. Teman-teman yang kemudian berkecimpung di unggas, ya mereka akan bicara unggas. Mereka akan mendalami lebih detail unggas. Walaupun kami secara umum pendidikan kami mengajarkan semuanya. Unggas dipelajari, ternak besar dipelajari, pet animal dipelajari. Tapi kemudian bekerja, pengalaman kerja itu membuat kami kemudian punya spesialisasi sendiri-sendiri. Dan kadang-kadang itu kita kemudian bisa saling bertukar informasi gitu. Saya kira saya sudah tidak mungkin bisa menjawab lagi, tidak bisa update lagi terkait misalnya masalah-masalah atau penyakit-penyakit di unggas atau di pet animal gitu. Saya ketika ada pertanyaan saya tentang pet animal, tentang unggas, saya akan bertanya ke teman-teman yang concern ke sana, spesialisasi sana. Begitu juga teman-teman yang lain, teman-teman ketika ada mereka kemudian kasus atau ada penyakit harus menangani penyakit tentang kambing domba, mereka juga kemudian biasanya akan kita berdiskusi dengan atau mereka berdiskusi dengan saya. Seperti itu. Jadi saya kira justru saling melengkapi saja, Mas. Saling mengisi lah intinya gitu. Betul, nah, betul. Untuk ceritanya sebelum ke Bumi Raya kan sekarang menjadi manajer nih. Pernah gak sih berpengalaman di bidang lainnya atau di peternakan lainnya gitu? Oke. Saya pernah bekerja juga di sebuah peternakan sapi perah, Mas. Sapi perah di Sukabumi, Green Global Multifarm Lestari. Kemudian sebenarnya saya juga saat ini bekerja di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Saya engineer, saya di Badan Penerapan Teknologi. 2018 saya memulai secara pribadi peternakan kambing perah. Seperti itu. Kemudian di 2016 saya memulai peternak kambing perah. Kemudian di 2018 saya 2019 akhir ya, saya bergabung dengan Bumi Nararya. Selain di Bumi Nararya, saya juga konsultan di beberapa peternakan kambing, terutama kambing perah. Seperti itu. Itu juga Oke Mas, untuk tugasnya sendiri sebagai manajer ini apa sih Mas secara rincinya gitu atau secara garis besarnya? Secara garis besar ya memanage. Jadi farm itu kan beternak itu kompleksitasnya tinggi Mas. Ya, beternak itu berat lah gitu ya. Beternak itu kompleksitasnya tinggi. Jadi peternak itu harus mikir dari pakan, dari manajemen kandang, pemeliharaan, limbah, kemudian harus memikirkan juga SDM ya, kemudian harus berpikir tentang penjualan dan sebagainya. Secara umum itu yang saya lakukan. Saya memanage intinya ya bagaimana Bumi Nararya ini atau farm yang saya tangani itu berjalan. Seperti itu, berproduksi sesuai targetnya, kemudian produksi yang hasil produksi yang kita hasilkan bisa diserap pasar dengan harga terbaik dan sebagainya dan seterusnya. Seperti itu. Oke, bagi Sobat Tani yang ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar ya, dan nantinya di akhir sesi akan ada kuis terkait Mas Adin gitu.
Nah, Mas Adin, kita masuk ke terkait budidaya dan produksi ya. Nah, kira-kira Siap, Mas. untuk nama Bumi Naralia, kira-kira filosofinya apa sih? Atau berasal dari kata apa sih gitu? Mungkin dari Oke. Sobat tadi biar tahu gitu. Bumi Nararia itu Bumi Nararia didirikan Mei 2012, Mas, 2012. Foundernya adalah Pak Didi. Pak Didi, nama Bumi Nararia ini, bumi itu berasal dari nama ibu beliau, ya. Bumi, jadi Bumi, dia memanggil ibu Pak Didi ini memanggilnya dengan Bumi. Nararia itu mulia artinya, Mas. Oh, jadi Begitu itu. yang... Jadi dari kata itu nama Bumi Nararia, Mas. Oh, gitu. Uh, Jadi nama panggilan ibu beliau dan betul. Nararia gitu. Oke. Ya, Nah, Nararia Mas, itu artinya mulia, ya. mulia gitu. Jadi memuliakan lah ini ya. Ya, Tapi betul. bener nggak sih Mas kalau Mas Pak Didi ini sebelumnya seorang BUMN tapi pindah profesi jadi peternak kambing gitu ya. Betul, betul. Oh, Jadi gitu. dulu Pak Didi ini berkarir di BUMN, kemudian resign dari BUMN, jabatan manajer di BUMN, kemudian beliau memilih untuk menjadi peternak kambing perah, Mas. Oh, gitu. Nah, jadi untuk informasi buat Sobat Tani semuanya, sebelumnya jadi founder dari Bumi Naraya ini merupakan Pak Didi yang sebelumnya jadi kerja di BUMN tapi berprofesi sebagai di peternak kambing perah saat ini. Betul. Nah, mungkin dari Sobat Tani kan masih belum tahu nih Mas terkait jenis-jenis kambing. Apa sih bedanya kambing perah dengan kambing biasa gitu? Nah, mungkin dari Mas bisa menjelaskan gitu. Oke, jadi bicara breed kambing ya Mas, breed kambing. Secara umum sebenarnya ada banyak breed kambing perah. Di dunia ada banyak breed kambing perah. Kalau saya contohkan, saya sebutkan ada Saanen, ada Anglo-Nubian, ada Alpin, French Alpin, British Alpin ya. Kemudian ada La Mancha, ada kemudian Toggenburg ya. Dan lain-lainnya. Ada banyak breed kambing perah yang diakui dari beberapa asosiasi negara di dunia itu dimasukkan sebagai kambing perah. Tapi di Indonesia sendiri secara umum ada 2 breed yang sudah masuk dan dikembangkan sebagai breed kambing perah, yaitu Saanen dan Anglo-Nubian. Ya, dua breed ini yang kemudian dijadikan sebagai base untuk kambing perah maupun kemudian dilakukan crossbreeding dengan kambing-kambing lokal kita untuk dijadikan kambing perah. Jadi kalau bicara di Indonesia hari ini yang dijadikan kambing perah adalah crossbreeding antara kambing-kambing lokal kita dengan kambing Saanen yang kemudian di kalangan peternak kita hari ini banyak menyebutnya sebagai sapera. Saanen yang dikawinkan dengan PE, peranakan Etawa, jadi kita menyebutnya sapera, seperti itu. Atau kemudian beberapa juga Anglo-Nubian yang dikawinkan dengan kambing-kambing lokal kita. Secara umum ada 2 breed itu, ada 2 breed itu yang jadi breed kambing perah di Indonesia saat ini. Jadi antara perkawinan silang lah antara yang Saanen dengan lokalnya gitu. Betul. Nah, tapi untuk Bumi Naraya sendiri pada awalnya sudah menggunakan perkawinan silang tersebut, apa ada dari impor atau gimana gitu sebelum-sebelumnya? Kami didirikan 2012, kemudian waktu itu kita belum memulai dengan kambing perah, Mas. Kami masih melakukan waktu itu masih ada ya, ada kambing bur, breeding kambing bur. Tapi karena memang base kami Bumi Nararia dari awal didirikan adalah breeding. 2013 kami memulai breeding kambing perah, Mas. Karena saat itu ya pun hari ini saya kira breed kambing perah ready stock untuk bisa langsung digunakan sebagai ternak perah tidak ada. Satu-satunya jalan memang kita lakukan breeding dari awal.
kita lakukan pembentukan tapera dari awal. Yang dilakukan waktu itu adalah kita membeli satu pejantan sanen, Mas. Satu pejantan sanen, ya, kemudian kita kawinkan dengan kambing-kambing lokal kita. Ada PE, ada Jawa Randu, ada Senduro. Nah, dari 2013 itu kita lakukan terus-menerus breeding sampai hari ini. Total populasi kami kambing perah kurang lebih 700 ekor. 700 ekor. Dimulai dari 2000. Dalam kandangnya ada berapa, Mas, kira-kira untuk gimana, Mas? Sebanyak itu? Untuk kandangnya ada berapa kira-kira untuk menampung sebanyak itu? Kalau luasan lahan untuk kandang itu kami 8.000 meter untuk kandang saja kalau total. Jadi di BNF hari ini ada 3 divisi ya, Mas. Ada dairy goat, ya, ada training center, Buminararia Training Center, ada Bunda Processing. Total luasan lahan kami 1,8 hektar. Untuk kandang sendiri kira-kira 0,8 hektar, 8.000 meter untuk kandangnya. Gitu. Jadi itu bicara breedingnya seperti itu. Kami juga di 2020 ya, 2020 mohon maaf, kami juga melakukan importasi sanen untuk meningkatkan ini genetiknya ya, untuk upgrading genetik di farm kami. Itu importnya dari mana, Mas? Dari Australia, Mas. Oh, Australia. Ya. Ini, Mas, ada pertanyaan nih dari @luna LUKS. Gimana cara breedingnya? Cara pembreedingannya gimana? Mungkin dari Mas Adin bisa menjelaskan. Breeding kambing jawaban sederhananya ya jantan betina dikawinkan. Jawaban sederhananya seperti itu. Caranya seperti itu. Tapi kalau kita bicara detail, yang kami lakukan di BNF, kami melakukan perkawinan langsung ya, alami. Kalau teman-teman di sapi biasanya dengar ada IB dan sebagainya, di kambing kami tidak lakukan. Kami lakukan perkawinan alami, menggabungkan satu jantan kita koloni dengan 20 betina. Ya, jadi 1 ekor jantan kita kawinkan dengan 20 betina dalam waktu 2 bulan. Kemudian kita lakukan pemeriksaan kebuntingan dengan USG di hari 45 dan kemudian kita ulang setiap 2 minggu. Nanti setelah 2 bulan satu grup kita ganti dengan grup baru. Jadi satu jantan 20 betina selama 2 bulan. Setelah selesai satu jantan lagi betina kita ganti masuk betina baru. Jantan dikawinkan dengan grup baru. Selalu seperti itu. Kita gilir, kita ganti betinanya, kemudian setelah 45 sampai 60 hari setelah kita lakukan perkawinan, kita lakukan pemeriksaan kebuntingan dengan USG. Prinsipnya seperti itu saja. Ya, prinsipnya seperti itu saja. Setelah beranak, kita rawat, karena kita kambing perah, kita lakukan artificial rearing, induk, kemudian kita perah. Seperti itu saja sebenarnya. Kalau basisnya seperti itu. Oke, tapi kira-kira kenapa 20, Mas? Kenapa nggak 25? Kenapa tidak 10 gitu? Apakah ada rumusnya tersendiri gitu? Ya, baik. Jadi secara jadi dari banyak penelitian ya, Mas, basis kita adalah basis berdasarkan literatur, berdasarkan penelitian dari banyak peneliti. Angka optimal untuk dikawin rasio jantan betina untuk satu kawin kali kawin itu adalah satu jantan dengan kira-kira 20 sampai 30 betina sebenarnya. Ya, tergantung nanti sebenarnya ada umur terkait juga dengan umur pejantan, kemudian perform kemampuan kawin dia dan sebagainya. Tapi saya pakai angka 20 terkait juga dengan karena kami
akan lakukan ini berkala terus menerus gitu, berkala terus menerus. Jadi saya ambil di angka 20 seperti itu. Kalau angka 20-nya, kalau angka 2 bulannya, 60 harinya itu kita kita gunakan alasan karena atau berdasar panjang siklus birahi dari seekor kambing itu kan kira-kira 19 hari, 19 sampai 21 hari. Jadi harapannya ketika satu jantan dikoloni dengan betina selama 60 hari itu betina itu sudah mendapatkan kira-kira 2 sampai 3 kali siklus birahinya. Oke. Seperti itu. Jadi ada rumusnya tersendiri gitu Mas ya? Ya, sebenarnya menarik bicara teknis breeding. Nah, nanti mungkin bikin materi khusus breeding menarik juga, Mas. Nah, boleh banget tuh, Mas. Nanti kita undang lagi lah, Mas ya. Ya, karena ada hal yang menurut saya kita harus bicara. Kalau bicara teknis ya, ada banyak yang sebenarnya kita bisa detailkan lagi seperti itu. Kalau saya bicara di sini nanti waktunya nggak cukup nanti kita bicara hanya bicara breedingnya saja. Benar, Mas. Nanti kita ada yang lainnya gitu. Nah, betul. Tapi saya pernah searching tuh Mas, ada sih perbedaan peternakan kambing perah dan peternakan perah kambing. Kira-kira bedanya apa sih Mas? Saya juga kadang bingung, kadang salah gitu. Jadi gini Mas, ada sebuah istilah kami teman-teman kami peternak kambing perah, teman-teman peternak kambing perah, ada istilah kita ini peternak kambing perah atau peternak kambing perah kambing. Jadi ada beberapa ada beberapa aktivitas teman-teman peternak kambing perah yang sebelumnya banyak dilakukan sebelumnya. Mereka melakukan budidaya kambing perah itu dengan cara dalam tanda kutip memaksa ternak untuk terus berproduksi. Jadi kalau kita bicara seharusnya bicara kambing perah itu terkait dengan reproduksi karena kaitan produksi susu itu terkait dengan kebuntingan dan sebagainya. Jadi ketika kita mau sustain, mau beternak kambing perah secara berkelanjutan, sebenarnya kan kita harus melakukannya mengikuti fisiologis reproduksi dia. Seperti itu. Jadi misalnya hari ini ternak bunting lahir kemudian laktasi. Secara normal dia harus kita kawinkan lagi, kemudian dia akan bunting lagi, akan kering kandang, dihentikan produksi susunya, kemudian akan melahirkan lagi dan produksi kedua, ketiga, laktasi kedua, ketiga dan selanjutnya. Tapi dulu seharusnya seperti itu. Tapi dulu teman-teman peternak kambing perah justru banyak melakukan hal yang kemudian tidak seharusnya seperti itu. Jadi sekali beranak, kambing ini dipaksa untuk berproduksi terus-menerus. Ya, betul, tidak dikawinkan, gitu, tidak dikawinkan, kemudian ya itu tidak dikawinkan sehingga masa laktasinya yang seharusnya masa laktasi kambing itu kira-kira hanya 8 sampai 10 bulan atau 12 bulan maksimal, itu bisa sampai 2 tahun, 3 tahun diproduksi tanpa dia bereproduksi. Betul. Jadi itulah kemudian ini yang kemudian kita istilahkan sebagai peternak perah kambing, Mas. Peternak perah kambing, karena sekali lagi itu menjadi tidak sustain. Karena dengan seperti itu kita tidak bisa dapat cempe untuk replacement, untuk materi genetik selanjutnya dan sebagainya. Oke, jadi alasannya sebenarnya seperti itu, Mas. Ya. Bumi Naraya sendiri menggunakan istilah kambing perah ini untuk lebih mensustainablekan kambing itu sendiri, gitu. Betul. Kalau bicara tentang, ada pertanyaan nih dari Lisa Bella Fitriani. Dok, perbedaan susu kambing dengan susu sapi apa ya?
Nah, yang kedua, mengenai teknik pengolahan susu siap minum, apakah berbeda atau sama saja dengan susu sapi? Matur nuwun. Ya, ye, baik Mbak. Memang ada beberapa pembeda kandungan susu kambing. Pertama, lemak susu kambing itu jauh lebih kecil sehingga dia lebih mudah diserap. Satu itu. Kemudian dia punya kandungan lemak dan protein lebih tinggi. Total solid kambing itu lebih tinggi. Ada beberapa kandungan seperti kalsium dan beberapa kandungan lain yang berbeda, yang lebih tinggi dibanding dengan susu sapi. Itu secara prinsipnya pembedanya di kandungannya itu. Dan pembeda fisik. Kemudian terkait juga kalau kaitannya tadi dengan pengolahan susu kambing dan susu sapi, saya kira sama, basisnya sama, ya, basis pengolahannya sama, baik itu pengolahannya untuk pengawetan pasteurisasi, UHT dan sebagainya, teknologinya sama, tidak berbeda. Kami di BNF sendiri kami processing juga saya kira sama lah dengan susu sapi. Kami juga buat keju dengan cara yang sama dengan pembuatan keju di sapi, cara pasteurisasi yang sama, dan kalau mau dibuat yogurt, dibuat kefir, saya kira juga prosesnya sama. Oke. Jadi dari BNF sendiri tidak hanya memproduksi susu, tapi juga memproduksi keju dan yogurt gitu Mas ya? Betul. Ya, kami saat ini tadi saya sampaikan ada Bu Mineral Processing Mas, jadi itu memang concern kami untuk pengolahan. Yang jadi utama kami hari ini adalah produksi keju, kemudian ada UHT, kemudian ada susu bubuk juga, ada kefir juga, ada yogurt juga. Mas, terkait konsumsi yogurt, susu kambing dan susu bubuk kambing, kira-kira di tingkat lokal atau di Indonesia sendiri gimana sih Mas? Apakah masih kurang atau udah mulai naik nih konsumsi pasarnya gitu? Ya, baik. Kaitannya pasar, Mas, hari ini kami kekurangan susu kira-kira 8 sampai 10 ribu liter per bulan. Per bulan tuh, Mas? Ya, 8 sampai 10 susu kambing, Mas. Susu kambing, oke. Susu kambing, fresh milk susu kambing kami kekurangan 8 sampai 10 ribu liter per bulan. Ini sebenarnya kalau juga kaitan, jadi secara umum yang mau saya sampaikan, hari ini kita masih kekurangan nih bahan baku susu kambingnya. Itu pertama. Yang kedua, kalau kaitannya tadi dengan misalnya tingkat konsumsi susu kambing di masyarakat, berkah ya, bukan berkah ya, efek dari pandemi ini justru permintaan susu kambing baik itu fresh dan ya justru meningkat. Jadi sejak pandemi itu kami mungkin salah satu sektor bisnis yang justru meningkat penjualannya, Mas. Mereka karena pandemi ini masyarakat lebih aware terhadap kesehatan dan sebagainya, konsumsi dan permintaan susu kambing ini justru meningkat. Nah, kira-kira apa sih Mas manfaat dari atau kandungan dari susu kambing tersebut gitu? Sehingga bisa ini loh buat kesehatan sangat bagus. Sebenarnya saya kalau kita ini kan banyak ya Mas ya, banyak kalau terkait dengan penyakit-penyakit khusus, banyak testimoni mungkin sebenarnya mungkin saya sampaikan secara testimoni orang-orang yang kemudian mungkin membaik atau sembuh dari beberapa penyakit karena mengkonsumsi susu kambing. Tapi saya hanya mau menyampaikan secara prinsip, saya kira sebenarnya sama Mas dengan susu-susu yang lain sebenarnya secara prinsip. Tapi tadi terkait dengan ini secara umum mungkin kandungan nutrisinya bisa meningkatkan sistem imun ya, kemudian dan sebagainya lah. Secara prinsip sebenarnya sama dengan susu yang lain, tapi karena tadi ada pembeda komposisi antara susu sapi dan
mungkin susu kambing ada beberapa komposisi yang lebih tinggi. Nah, itu kemudian banyak orang kemudian lebih memilih untuk mengkonsumsi susu kambing. Seperti itu. Nah, untuk sebaiknya konsumsi susu kambing itu per harinya berapa liter sih, Mas? Atau per bulan, per minggunya berapa liter, atau per bulan berapa liter? Sebaiknya untuk satu orang dewasa. Kalau saya ditanya sebagai peternak, minumlah susu sebanyak-banyaknya, Mas. Oh gitu. Ya, gitu, Mas, ya. Lebih banyak orang minum susu, lebih banyak orang butuh susu kambing, bisa kita akan semakin besar, seperti itu. Ya, tapi saya kira saya tidak punya basic ilmiah orang itu harus minum susu seberapa banyak ya, Mas, ya. Saya belum bisa menjawab secara ilmiah, tapi ya kalau saya bicara sebagai peternak kambing perah, jawaban saya itu minumlah susu sebanyak-banyaknya. Kalau bisa minum susu 3 kali sehari 2 gelas, berarti sehari 16, silakan, seperti itu, Mas. Liter gitu, nggak apa-apa kan? Tapi gini, Mas, kira-kira apa sih yang membedakan produk BNF atau produk BNF dengan produk susu kambing lainnya? Yang membedakan apa gitu? Sehingga orang itu bisa, ini loh, kita harus beli BNF. Kami concern dengan value produk kami. Dan yang paling mau kami kedepankan adalah higienitas, Mas. Higienitas itu yang menjadi value utama produk kami. Kemudian kualitas terkait dengan kandungan nutrisi. Kalau bicara higienitas ini sebenarnya seperti ini ceritanya adalah, Mas, hari ini kalau bicara susu kambing, mungkin di otak Mas atau teman sobat-sobat tani yang lainnya, yang ada di otaknya susu kambing itu pasti perengus, ya. Oh, iya. Pasti bau, pasti perengus, ya. Betul. Dan itu kita sedang mematahkan stigma itu, Mas, ya. Itu kaitan bau itu kan kaitan utamanya hanya dengan higienitas. Jadi itulah yang kami menjadi concern kami, value susu kami adalah pertama higienitas. Kami punya jargon bau perengus, uang kembali, saya ganti susunya, Mas. Wih, mantap. Itu pertama. Ada jaminannya lah. Ya, itulah kemudian kenapa yang menjadi basis kami, kenapa kami gunakan pemerahan dengan mesin perah, milking parlor yang kemudian kami setting supaya susu itu tidak terkontaminasi dengan lingkungan, bau dari lingkungan dan sebagainya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan ya nilai nutrisi, kualitas. Kualitas ini kemudian kaitan utamanya kan satu dengan cemaran bakteri. Cemaran bakteri ini sama kaitan eratnya ya dengan higienitas gitu. Dengan higienitas. Juga dengan kandungan-kandungan nutrisi atau kandungan-kandungan yang ada dalam susunya. Dua itulah yang menjadi concern kami, Mas. Jadi ada nutrisi dan tingkat sterilnya lah yang sangat ketat. Betul. Higienitas dan kualitas. Oke, bagi Sobat Tani, kalau ada pertanyaan silahkan komentar ya. Dan nantinya di akhir acara ada kuis yang akan berhadiah e-money buat Sobat Tani semuanya. Nah, Mas, ini ada pertanyaan nih dari Andreas67.Pratama. Assalamualaikum, dokter. Untuk pemula yang akan terjun di peternakan kambing perah, tantangan apa saja yang awalnya harus dihadapi? Baik. Waalaikumsalam. Mas siapa nih? Mas Andreas 67 Pratama. Oke. Kalau dari namanya anak muda nih semua, semoga saya senang kalau ada anak, semoga benar anak muda, dan saya senang sekali kalau ada anak muda yang punya ketertarikan ke bisnis peternakan. Oke. Mas, saya akan selalu sampaikan untuk orang-orang yang memulai bisnis kambing perah, saya akan selalu sampaikan start from finish, Mas. Bermula di akhir. Kita bicara hari ini adalah bicara bisnis. Bisnis itu how to make money, bagaimana menciptakan uang, bagaimana menghasilkan uang. Jadi, apa kaitannya dengan yang saya sampaikan tadi, bermula di akhir? Bermula dari sebenarnya pasarnya dulu, Mas. Oke? Ya,
Mas Andreas tadi ya, Mas harus sudah bisa apa ya namanya, sudah bisa menginventarisir pasar ini akan kemana, harganya berapa, misalnya kebutuhan pasar berapa, ya, yang dimaui pasar itu seperti apa, ya, itu yang harus justru dipelajari lebih dahulu. Apa kemauan pasar? Oke, saya kira tidak hanya betul riset pasar dulu. Saya kira itu yang menjadi penting karena hari ini banyak orang yang teman-teman memulai produksi, ya, memulai produksi tanpa memikirkan pasar, dan akhirnya mereka ketika berproduksi mereka tidak apa namanya, hasil produksi mereka tidak terserap pasar. Kenapa? Karena mungkin memang pasarnya belum siap atau pasarnya memang tidak menginginkan produk yang seperti yang kita buat atau kita bikin. Seperti itu. Kaitan dengan harga, begitu kita tahu harga pasar, kita bisa akan menarik ke belakang, kita maksimal biaya produksi harus berapa. Misalnya kita bicara misalnya Mas, kita riset pasar, saya bisa jual retail sehari 10 liter misalnya, ya. Harga retail itu end user kira-kira misalnya 25 sampai 35.000 misalnya. Per liternya. Okay? Per liternya. Oke. Untuk user itu mereka mau kemasan berapa mili? 200 mili, 250 mili, pakai kemasan apa? Dengan botol, dengan misalnya plastik dan sebagainya. Mereka terima misalnya dalam bentuk fresh atau mau beku atau dan sebagainya. Baru nanti kita tarik ke belakang. Saya harus produksi 10 liter per hari, ya. Berarti saya harus punya ternak berapa ekor. Nah, kalau misalnya 10 liter, kita pakai angka rataan produksi itu 1,5, berarti saya harus punya berapa itu, Mas? 6 sampai 7 ekor. Saya harus punya 6-7 ekor. Oke, supaya saya dapat 1,5, saya harus kasih makan apa? Saya dapat pakan dari mana? Misalnya, saya harus pakai kambing apa? Seperti itu. Oke, harga jualnya per liter 25.000, anggaplah seperti itu. Berarti kalau 1,5 liter, berarti per ekor per hari saya dapat income berarti berapa? 25 tambah 12, kira-kira 30.000 lah. Anggap saja 30 atau 35.000. Supaya saya masih dapat untung, kos produksi saya harus berapa? Seperti itu, biaya pakan harus berapa, biaya tenaga kerja harus berapa, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Sekali lagi, kalau Anda mau mulai dari pasarnya dulu. Apa yang dimaui pasar, seberapa kemampuan pasar menyerap produk, kemudian baru kita tarik ke belakang untuk bisa menghasilkan seperti yang dimaui pasar, sebanyak yang dimaui pasar, apa yang harus kita siapkan. Oke. Seperti itu, Mas. Jadi untuk Mas Andreas 67 Pratama, kita harus tahulah apa sih yang diinginkan pasar, apa sih prospeknya, dan gimana ke depannya gitu. Ya, saya contohkan hal lain lagi, Mas, kaitannya dengan kambing domba di luar kambing perah. Misalnya Mas juga bermain dengan fattening, pengemukan. Ketika banyak kita hari ini, kalau orang awam bicara kambing bagus itu kambing yang besar, ya kan? Betul. Tapi kalau kita bicara real kebutuhan pasar daging hari ini, mereka hanya mau karkas 10 kilo, 9 kilo, dan sebagainya. Artinya, realnya bobot potong kambing domba kita itu hanya di angka 20, 25 kilo, 15, 20, 25 kilo. Ya, kita fattening, kita bisa bikin atau hasil panennya bobotnya 35-40 kilo. Secara proses fattening, oke. Wah, kita mungkin bangga. Saya bisa loh bikin 30-40 kilo. Tapi kan 30-40 kilo itu kan pasar tidak mau menyerap, Mas. Iya, jadi itu jadi percuma. Proses yang kita lakukan jadi percuma. Karena apa? Karena pasar bukan menginginkan, justru bukan menginginkan.
Itu gambaran saja seperti itu. Hmm. Jadi kita harus tahu seluk beluk pasar lah, seluk beluk Betul, apa yang diinginkan betul. pasar, yang diinginkan konsumen, apa yang sedang lagi hit sekarang gitu. Ya, Nah, ini Mas selanjutnya ada pertanyaan nih dari Gustien 11. Susu kambing tahan berapa lama di suhu kamar dan di freezer, Mas? oke. Di Hmm. suhu di suhu ruang ya, di suhu ruang itu sebenarnya dia sudah akan rusak di 6 kalau beberapa ini 6 sampai 12 jam lah seperti itu ya. Kalau di apa refrigerator di kulkas dia bisa kira-kira beberapa testimoni teman-teman konsumen itu dia bisa tahan di 2 sampai 3 hari maksimal. Kalau di freezer dalam bentuk beku 1 sampai 3 bulan dia masih Masih tahan, kuat, masih tahan ya. masih kuat. Ya. Kalau kayak keju gitu, berapa lama? Oke, kalau keju kan proses keju itu ada di pemeraman. Kita aging dulu, kita peram. Jadi kalau keju itu sebenarnya prinsipnya semakin lama kita peram, dia akan semakin mahal, Mas. Makin lama Keju semakin yang mahal gitu. betul, ya kalau keju yang kami buat, kita aging itu kita peram minimal 60 hari, baru bisa kita jual atau kita jual lah, kita pasarkan. Tapi secara prinsip ketika keju itu kita simpan lebih lama lagi, harganya justru akan semakin mahal. Kira-kira untuk maksimal atau minimal penyimpanannya berapa tuh kalau keju? Sebulan kah? Masing-masing keju sebenarnya punya spesifikasi sendiri, Mas. Oh, beda-beda gitu? Betul, beda-beda. Ada ribuan jenis keju, jenis keju yang mereka punya spesifikasi sendiri. Dia butuh waktu pemeraman yang berbeda-beda. Ada yang short, ada yang medium, ada yang lebih panjang lagi. Kemudian dan mereka karakteristiknya berbeda-beda. Jadi ya harus kita lihat lagi keju yang mau kita buat ini keju apa sebenarnya. Nah, kalau dari BNF sendiri apa sih keju yang diproduksi? Jenis keju? Oke, jadi kita bikin tome yang memang pangsa pasar kita, market kita memang hotel, ekspatriat dan ekspor, Mas. Oh, ekspor. Nah, untuk ekspor ya, kita sudah menjajaki untuk ekspor ke Singapura. Jadi memang kita sedang keju ini memang kita sudah kita setting dari awal memang untuk kebutuhan ekspor ya. Ya ini sebenarnya ya Mas. Ya kembali lagi kalau tadi kaitannya pembuatan keju ini sebenarnya baru kami lakukan tahun ini. Dan kembali lagi kalau saya cerita lagi tadi dengan memulai ini sama. Kami riset dulu kebutuhan pasar seperti apa ya, kebutuhan pasar sebagainya, kita mau jual kemana dan sebagainya, baru kita produksi kejunya. Oke. Nah, kembali lagi ke keju Mas ya. Kira-kira untuk di tingkat hotel tuh apakah hotel di Jawa aja atau udah ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi gitu? Jawa, Bali dan Indonesia Timur, Mas. Oh gitu. Jadi untuk si kejunya ke Bali, ke Nusa Jawa, Bali dan Indonesia bagian timur. Nusa bagian timur. Ya. Ya. Nah, kembali lagi ke susu Mas ya. Kira-kira dalam sejumlah banyaknya itu perharinya BNF ini bisa menghasilkan berapa liter susu? Oke, kami hari ini produksi 400 liter per hari, Mas. Ya. Dari jumlah laktasi itu kira-kira 210. Jadi dari total 700 sekian, sekitar 700 sekian ekor kambing total populasi, kami jumlah yang terlaktasi itu ada sekitar 210-220 ya. Produksi per hari 400 liter. Itu untuk susu semua atau untuk keju berapa, untuk bubuk susu berapa, untuk susu murninya berapa gitu? Pembagiannya kira-kira?
Oke, hari ini kira-kira 50% untuk keju, ya, 50% lagi kita sebenarnya proses ke susu bubuk, Mas. Langsung bubuknya. Susu bubuk, ya. Oke, bagi Sobat Tani, kalau ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan nantinya di akhir acara akan ada kuis dan berhadiah Emani. Oke Mas, ini ada pertanyaan nih dari Feby Petriani. Kak, untuk susu kambing, nggak apa-apakah langsung diminum? Apa mesti dididihkan dulu? Apa seperti susu sapi langsung dikonsumsi? Ya, baik. Ini pertanyaannya perlu pasteurisasi atau tidak pasteurisasi ya, seperti itu ya tadi. Secara prinsip ada dua pendapat, bahwa pasteurisasi itu penting karena terkait mencegah cemaran mikroba dalam susu. Tuh. Tapi ada pendapat juga bahwa dengan pemanasan itu akan merusak beberapa enzim, seperti itu. Ya, jadi ada dua pendapat itu. Saya, ini pendapat pribadi, ketika saya tahu susu itu diperah, ditangani dengan higienitas yang bagus, yang sesuai standar, untuk saya tidak ragu meminum susu itu secara langsung. Oke. Jadi untuk BNFD langsung dikonsumsi bisa gitu? Saya lakukan itu. Bahkan untuk anak-anak saya, Mas. Anak saya minum susu tanpa pasteurisasi. Oke. Ini pribadi, tapi sekali lagi ini pribadi. Tapi kalau Sobat Tani dapat susu dari farm lain yang secara umum kita tidak bisa pastikan higienitas dan sebagainya, ya pasteurisasi mungkin jauh lebih aman. Seperti itu. Oke. Nah, jadi gitu untuk Kak Feby Fitriani. Jadi kalau misalnya udah tahu kita itu steril atau prosesnya gimana, kita bisa langsung minum. Tapi kalau misalnya kita belum tahu atau belum yakin, kita bisa langsung ditaruh di freezer atau kulkas. Atau bisa dimasak terlebih dahulu. Nah, terkait steril atau kebersihan Mas ya, kira-kira kan itu lahannya sangat luas ya, atau kandangnya sangat banyak. Dari BNF sendiri cara pengelolanya gimana sih? Untuk cari kebersihannya, dari pakannya atau dari kotorannya, gimana sih? Ya, hari ini kami memang untuk terkait dengan teknis teknis pengelolaan farm sendiri, kami sudah membagi teman-teman di kandang ini, tim kami di kandang ini menjadi beberapa divisi atau beberapa bagian. Ada memang teman-teman yang hanya fokus ke kebersihan. Ya. Ada teman-teman yang dia hanya fokus di milking parlor, dia hanya fokus di pemerahan. Ya. Ada teman-teman hanya fokus di pengolahan susu, processing dan pengolahan susunya. Ada teman-teman fokus di kesehatan, ada teman-teman fokus di pemeliharaan riring cempenya dan sebagainya. Jadi masing-masing sudah punya tugas masing-masing. Teman-teman pemerahan ya keseharian mereka hanya melakukan pekerjaan yang terkait dengan pemerahan. Datang, kemudian melakukan pemerahan, menyelesaikan seluruh ini pemerahan pagi sore, ya sudah. Mereka tidak terkait dengan kebersihan. Tidak terkait dengan pemeliharaan cempe. Teman-teman yang di pemeliharaan cempe, di pemeliharaan cempe dia hanya akan fokus di pemeliharaan cempe. Meskipun masing-masing tahu teman di cempe merah pun bisa, teman pemerahan memelihara cempe pun bisa. Tapi secara umum mereka sudah punya bagian masing-masing. Dan ini kita bangun suasana kerja bahwa mereka itu harus punya harus merasa mereka semua penting gitu. Bukan berarti teman-teman kebersihan itu yang hanya setiap hari ngambil kotoran itu tidak penting gitu. Itu kita selalu bangun seperti itu. Teman-teman pakan penting, teman-teman kebersihan penting, teman-teman di pemerahan penting, semuanya penting. Jadi
masing-masing harus paham dengan jobnya masing-masing dan bertanggung jawab dengan jobnya, dan mereka punya kebanggaan bahwa mereka itu ya melakukan hal yang penting untuk farm ini. Oke, jadi semua unit baik itu kesehatan, kebersihan maupun pemerahan tuh memiliki unit-unit yang saling bahu-membahu lah istilahnya. Betul, Mas. Oke. Kembali ke unit tersebut, kira-kira dulu sih ada berapa karyawan dan sekarang udah ada berapa karyawan, Mas, di BNF sendiri? BNF hari ini kita ada kira-kira sekitar 12, Mas. 12 orang. 12 orang. Di BNF ada 12 orang. Kalau dibaginya ya sebenarnya kami memang memulai dengan populasi besar ya, jadi jumlah pekerja itu ya tidak jauh dari itu. Dari 12 itu kita 12 itu kita bagi jadi ada divisi pakan, pemeliharaan cempe, perah, processing dan kebersihan. Oke. Jadi ada 12 orang dan dibagi beberapa subdivisi. Nah, kira-kira Mas terkait kesehatan, apa sih penyakit yang biasanya dihadapi oleh kambing perah atau kambing susu perah ini? Oke, kalau bicara kambing perah secara spesifik, ya tentu kita bicara mastitis, Mas. Ada namanya radang ambing, penyakit mastitis. Ya sebenarnya karena kaitan utamanya ambing ini kan organ utamanya ternak perah. Seekor betina itu punya value, punya nilai sebagai ternak perah ketika dia ambingnya itu bisa berproduksi, bisa menghasilkan susu. Ketika ambing itu rusak, sebagus apapun ternak betinanya, dia kehilangan value dia sebagai ternak perah, sebagai penghasil susu. Jadi penyakit utamanya di ambing ini ya mastitis. Jadi ini menjadi penting ketika kita bicara ternak perah, baik itu sapi maupun kambing sebenarnya. Secara umum ini menjadi penting. Kalau penyakit-penyakit lain sebenarnya ya saya kira penyakit-penyakit umum saja. Di cempe itu pembunuh utama atau penyakit banyak terjadi di cempe itu ada orf, ada diare dan pneumonia. Itu saya kira menjadi umum. Di dewasa saya kira beberapa penyakit ya diare dan sebagainya saya kira masih umum saja. Tapi kalau bicara paling penting dan perlu kita mendapat perhatian terkait dengan kambing perah ya mastitis tadi. Nah, kira-kira untuk proses healingnya atau penyembuhannya tuh langsung ditangani oleh sebagai dokter hewan atau ada secara alaminya gitu? Ya, jadi kalau kita justru gini, Mas, ketika kita bicara ternak, kalau kita bicara farm, ketika kita bicara populasi, yang akan jadi utama adalah bagaimana penyakit itu tidak terjadi. Proses pencegahan itu yang kami utamakan. Oke, jadi yang manifestasinya apa proses pencegahan itu? Kami membentuk SOP sebenarnya. SOP untuk memastikan atau meminimalisir kejadian-kejadian penyakit. Kalau kita bicara kita bicara mastitis, ada SOP yang paling yang penting adalah salah satunya pemberian antibiotik intramamari ketika kering kandang. Itu yang kami lakukan. Jadi kita tidak pernah bicara bagaimana menyembuhkan dulu, tapi selalu kita bicara bagaimana supaya tidak terjadi dulu. Seperti itu. Terlebih dahulu gitu. Betul, karena terlalu terlambat. Saya mungkin selalu akan bicara seperti ini. Saya ini setengah dokter hewan, setengah peternak, Mas. Oh gitu. Okay? Ya, saya dokter hewan yang peternak, saya peternak yang dokter hewan, gitu. Bicara saya sebagai dokter hewan, ketika saya dapat kasus, saya datang, anamnesa, saya lakukan pemeriksaan, saya prognosis ini akan sembuh atau tidak, ya kan? Mungkin atau sembuh, kalau mungkin sembuh, saya akan lakukan terapi apa, gitu. Kalau saya dipakai orang, selesai, saya pulang dapat honor, kan gitu, Mas. Kalau saya dokter hewan. Tapi ketika saya sebagai peternak, begitu saya dapat kasus, saya punya farm, terjadi kasus mastitis.
Ya, satu akan kita pikirkan bagaimana pengobatannya. Tapi lebih penting, kenapa ini terjadi? Yang harus kita pikirkan adalah kenapa ini terjadi. Apa yang harus kita evaluasi dari manajemen kita sehingga ini terjadi. Intinya kita evaluasi lagi, kita lihat lagi supaya kasus ini tidak terulang lagi. Seperti itu sebenarnya. Pembedanya seperti itu. Jadi ketika saya bicara sebagai farm manager, sebagai peternak, kita akan bicara bagaimana supaya ini tidak terjadi dulu. Jadi dicari akar masalahnya terlebih dahulu lah. Betul, betul Mas, betul. Oke, ini Mas, selanjutnya ada pertanyaan dari PB Fetriani. Kak, kalau misalnya produk kecantikan dari susu kambing seperti hand body lotion, body soap, bagaimana tanggapan kakak? Apakah itu aman? Aman, aman. Gitu. Itu sebenarnya salah satu yang banyak produk turunan susu kambing yang banyak juga dilakukan teman-teman. Kalau dulu beberapa tahun lalu booming ada namanya masker kefir, ya, ada susu kambing. Bahkan kalau di beberapa negara di Thailand misalnya, saya pernah ke Thailand, saya bertemu dengan peternak di Thailand, seperti kambing perah, mereka mengolah susu itu lebih banyak justru dijadikan untuk produk kosmetik. Ada sabun, ada lotion dan sebagainya. Saya kira selama prosesnya, kalau dari bahan baku susu kambing sangat aman dan sangat bagus. Ada banyak ini memang bagus untuk dijadikan sebagai bahan kosmetik. Tinggal sebenarnya proses selanjutnya saja. Oke. Seperti itu. Sangat rekomendasi lah buat produk kecantikan. Oke Mas, kita nih langsung masuk ke kuis ya, kuis buat para sobat tani yang telah menunggu dari tadi gitu. Nah, untuk kuis yang pertama nanti Mas bisa langsung benar atau tidak. Kalau misalnya dari mereka udah jawabannya benar, jadi Mas langsung bilang ini benar. Kalau misalnya salah, salah. Nah, kira-kira dari saya gitu. Jawaban ya sobat tani yang di kolom komentar gini. Nah, untuk pertanyaan pertama dari Mas Adin sendiri, ini dari jurusan apa sih dan dari universitas mana gitu? Mungkin dari sobat tani yang bisa menjawab akan mendapatkan hadiah nantinya. Mas Adin dari jurusan apa dan dari universitas mana? Mungkin belum ada yang menjawab nih. Ada yang jawab Mas. Dari Diana Putri. Ya, Putri ya, kedokteran UGM. Ya, betul Mas. Apakah benar? Wah, benar. Oke. Untuk yang kuis pertama dimenangkan oleh Dea Nabila Putri. Oke, untuk yang kedua. Berapa lama sih untuk kambing perah untuk selalu diambil susunya gitu? Kira-kira usia masa laktasi ya? Ya, berapa masa laktasi kambing perah? Mungkin ada yang bisa menjawab dan menyimak dari tadi. Atau mau ganti pertanyaan aja nih, yang lebih gampang mungkin. Itu gampang loh Mas sebenarnya. Nah, mungkin lupa tadi sobat tani yang ada di rumah gitu. Mungkin kita ganti aja pertanyaan Mas ya. Selain susu, apa aja sih produk yang bisa dihasilkan dari... Oh, ini ada yang jawab 6 bulan Mas, kira-kira bener nggak? Kurang. Oh, kurang gitu. Oke, kurang. Kita ganti aja ya pertanyaannya. Ya. Selain untuk susu, produk kambing perah ini bisa dijadikan apa aja sih produknya? Mungkin ada yang bisa menjawab. Produk selain susu apa aja sih dari kambing perah? Oke, mungkin diulang ya.
untuk produk susu selain, oh ini ada yang jawab nih, Baby Vetriani, susu bubuk dan keju. Apakah Bubuk benar? keju. Ya, boleh. Benar. Betul. Oke, benar. Betul. Oke, selamat kepada Baby Vetriani. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih, dari Sobat Tani siap-siap nih untuk menjawabnya. Kira-kira Bumi Naraya ini membudidayakan menggunakan jenis kambing apa? Jenis kambing perah apa? Kan tadi kan udah dijelasin nih sama Mas Adin nih, atau dokter Adin. Jenis kambing apa yang digunakan oleh Bumi Naraya atau BNF? Belum ada ya. Belum jawab nih, Mas. Oke, mungkin mau diganti aja Mas ya. Mungkin dari Masnya pengen memberikan pertanyaan gitu buat Sobat Tani. Untuk yang pertanyaan terakhir nih. Apa ya? Yang gampang-gampang aja Mas. Oh, udah yang jawab nih. Yasmin, ya, betul. Coffee Sanin. Oke, selamat kepada Yasmin Yogurt Coffee. Nah, jadi kan udah ada pertanyaan tuh dari saya, dan bagi Sobat Tani yang telah terpilih silahkan DM IG Tani Center, dan untuk hadiahnya nanti kami akan proses seminggu ke depan. Nah mungkin terima kasih buat Mas Nadine dan BNF, dan semoga bisa sukses dan bisa terus menjadi silaturahmi antara Tani Center dengan BNF. Nah mungkin sebelum kita menutup, ada quote nih dari Mas Nadine atau Dokter Nadine buat kita semua terkait pertanian gitu. Oke. Jadi ini cerita singkat saja sebenarnya yang saya sampaikan tentang peternakan kambing perah, tapi saya mau sampaikan bahwa ada peluang besar terkait dengan bisnis kambing perah yang hari ini tidak banyak orang melirik dan mau melakukan. Jadi untuk teman-teman Sobat Tani dimanapun berada, kambing perah adalah salah satu usaha peternakan yang menjanjikan dan layak untuk teman-teman coba, tentunya dengan cara yang benar. Seperti itu saja, Mas. Oke, mantap Mas Nadine. Jadi suatu kambing perah ini seperti prospek yang menjanjikan lah ke depannya gitu. Betul. Oke, untuk Sobat Tani, kalau misalnya yang tadi, sekali lagi kalau yang udah benar menjawab silahkan hubungi Tani Center, nanti akan hadiahnya diproses seminggu ke depan. Nah jangan lupa untuk ikut kuis di IG Tani Center, kuis tentang lobster, dan nantinya akan mendapatkan hadiah lobster atau benih lobster dan akan dikirimkan oleh kami gitu. Dan untuk ongkirnya nanti akan diserahkan kepada penerima hadiah gitu. Oke, mungkin terima kasih kepada Mas Nadim sebagai narasumber kami dari peternakan kambing perah. Semoga sukses selalu, dan nantinya kan kami juga ada kuliah tani, Mas. Nah, kuliah tani ini dari petani atau dari peternak memberikan kuliah kepada mahasiswa dan memberikan informasi secara langsung apa sih yang ada di lapang, kendala di lapang, atau potensi yang ada di lapang. Mungkin nanti kita bisa menjadi silaturahmi atau bisa terhubung kembali lah antara Tani Center dengan. Insya Allah, dengan senang hati, Mas. Dengan senang hati. Oke, terima kasih banyak, Mas. Ya, terima kasih.